Jadi sambil cerita juga ya, tadi waktu aku di blog 4 ya tadi kan, pertama kita udah bahas itu. Nah, permasalahannya banyak kan guru di Indonesia tuh yang kayak ujian jadi gurunya tuh enak banget, kan susah gitu kan. Sebenarnya sekarang kan juga banyak guru-guru yang tidak berkualitas, itu pertama. Maksudnya juga ke sumber daya manusia yang tidak berkualitas kan, jadi harusnya eh, pengadaan pembinaan guru sehingga berbuah guru yang berkualitas serta pembinaan siswa juga, atau kalau ingin menyeluruh pembinaan guru, siswa, dan orang tua. Nah itu kan maksudnya pengajar, peserta didik sama wali peserta didik. Dan itu juga ada sistem pendidikan yang relevan. Kita ketahui ya, pendidikan di sini juga relevan, kayak menyangkut juga kurikulum prototype tadi yang peminatan. Di situ juga penyadaran pemuda mengenai growth mindset and fixed mindset, itu kayak uh, pemikiran yang dimana takut untuk memulai. Itu kan tadi. Iya, kurang lebih kayak gitu. Sama beberapa kurikulum tadi dibahas ya, yang lupa. Kalau di blog yang lain gimana? Coba masuk ke grup WA itu dulu, kita share esai ilmiah kita masing-masing, atau kan ada yang bisa meninjau juga kan, membantu tentang ini juga. Aku udah kirim ya. Robin belum buat kan ya? Apa? Udah bikin esai belum? Udah. Ya, esainya adanya di laptop. Baru 2. Yang join baru 6. Harusnya berapa sih? Harusnya 11 kan? Guys, buruan join. Itu linknya ada di room chat di sini.
Ini ngapain ya berarti? Anggota kita kurang 2 ya. Kurang siapa deh? Kita sama Jogja, siapa? sama Maluku Utara. Oke. Maluku Utara. Ini gimana kalau misalnya kita langsung pemaparan dari masing-masing delegasi aja? Kayak maksudnya kesimpulannya aja, kalau misalnya kita ngulang dari awal, lihat esai satu-satu kayaknya lama. Iya, Iya, Mas. boleh nih. Dari aku nih. Pokoknya inti esai aku tuh di situ aku bahas sedikit, enggak sedikit ya, sedikit sih, tentang pemerataan pendidikan sama teknologi. Terus aku lebih banyak ngulik tentang masalah-masalah yang ada di Kalimantan Selatan yang tentang COVID itu, sama ini sih aku kayak ngasih solusi tentang yang hybrid learning itu. Udah itu aja, kayak gitu aja guys, biar cepet. Yang dari delegasi lain gimana? Kalau dari esai aku sih ini sih kayak mental pembelajar itu harus ditekatkan oleh semua kalangan pelajar gitu, lebih ke mental pelajar itu dengan cara memiliki cara pandang positif, serta kita tuh dituntut untuk selalu siap menghadapi perubahan apapun dalam pembelajaran. Yang paling penting di sini solusi yang bisa ditawarkan, kita memang harus dipaksa atau dituntut untuk terampil dalam menggunakan teknologi dan mampu beradaptasi terhadap segala bentuk perkembangannya. Serta mungkin sinergi yang harmonis antara pemerintah yang mengatur pendidikan, tenaga pendidik sebagai eksekutor, dan pelajar sebagai target utama juga sangat diperlukan sih untuk mencegah terjadinya lost generation of Indonesia. Oh, isai aku itu aku lebih bahas ke di Jawa Tengah itu faktor ekonomi sama apa ya, kurangnya kesadaran orang tua gitulah. Terus di sini solusinya itu aku ingin buat komunitas yang dimana di situ tuh komunitas taman baca, tapi juga bisa cerita. Jadi kita mancing-mancing anaknya buat cerita permasalahan dia ke mental sih intinya. Terus sama buat produk inovatif juga, sama eksperimen gitu. Soalnya anak sekarang kan kalau misalnya langsung disuguhin materi gitu kan nggak mau kan. Terus jadi kita coba kasih lihat eksperimen, terus dia kan bakal kenapa sih bisa gitu dan tertarik sama pendidikan gitu. Apa gimana? Gimana? Siapa duluan? Papua boleh duluan. Yang lain. Ini Ayo. topik yang aku ajuin disetujuin nggak? Apa? Yang di grup. Belum baca. Mana? Oh, ini. Itu kurangnya efektivitas pendidikan ini daring ya.
tipe Oh, dan solusi yang harus dilakukan. Karena tadi kan kita cakupannya luas banget ya, kalau misalnya mau ambil judul lain tuh susah. Kalau menurut aku kan tujuan dari topik itu memang itu sih, cuma kayaknya kalau misalnya topiknya kurangnya efektivitas pendidikan aja itu nanti cakupan kita tuh bakal panjang banget gitu. Jadi kan itu tadi kita lebih fokuskan ke kurangnya penyediaan fasilitas, sama tadi kan yang termasuk ini juga penyesuaian Ada. kurikulum dan lain-lain kan. Mungkin lebih bisa kita persempit sih, tapi ujungnya memang kurangnya efektivitas pendidikan. Cuma memang lebih kita persempit aja gimana. Makanya tuh dari tadi tuh nyari kata-kata yang bisa lebih sempit lagi dari itu susah. Nanti aja nanti. Kita mikir itu dulu. Kayak gagasannya yang kita mau bahas itu aja dulu. Tapi nanti lah bisa. iya. Ini share screen-nya masih yang Word ya? Coba Kak Nadila ganti share screen-nya kayak yang share screen Gdocs-nya aja nih. Iya, aku belum bisa. Kalau realisasi mengingatkan saja bagi teman blog yang tidak hadir tidak usah ditulis di signatures ya. Siap Kak. Pak Nadila kan? Screen-nya sudah benar kan? Ganti ke Gdocs yang barusan itu dikirim. Yang di room chat. Coba diklik. Ini ya. Benar nggak? Belum berubah. Itu Jaringannya kayaknya Kak. bisa nggak? Udah berubah belum? Nah, Udah. kok ganti warna? Gimana? Jadi main-mainin. Ini siapa ada yang ganti-ganti warna? Oke, lanjut. Yang lain ada yang mau nyampein nggak isi esainya tadi gimana? Ini sih. Isi esaiku sebenarnya tuh nggak arah banget di pendidikan, karena situ bahasnya itu masalah remaja. Kalau dalam esaiku, tapi itu juga
ada masalah mengenai kurangnya fasilitas pendidikan sama satu lagi. Bentar. Nah, di sini solusinya itu kerjasama antara pemerintah daerah sama provinsi, gitu aja sih. Yang lain? Kalau esai saya di sini aku ngebahas secara nasional itu ada ancaman putus sekolah sama ancaman putus sekolah, learning loss, ketidaksiapan seluruh pihak dalam menghadapi perubahan pembelajaran dengan kesediaan fasilitas dan infrastruktur itu permasalahan secara nasional. Sedangkan di esai ini saya ngambil untuk permasalahan secara ruang lingkup yang lebih kecil atau wilayah saya sendiri, Provinsi Kalimantan Tengah itu. Pertama ada sulitnya jangkauan internet di beberapa wilayah terpencil. Lalu kedua ada minimnya penguasaan teknologi dengan finansial keluarga yang lemah untuk dapat mengcover biaya kuota selama pembelajaran. Ada beberapa solusi yang saya ajukan di sini, antaranya melakukan pemasangan internet dengan biaya diambil dari anggaran pendidikan tiap pemerintah daerah. Lalu saya meminta untuk menegaskan penggunaan kurikulum darurat diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia dan harus diciptakan kesinambungan dalam penerapannya. Lalu meminta sebisa mungkin pemerintah mencari celah agar dapat dilaksanakan PTM. Jika nanti memang PJJ harus dapat dilakukan, setidaknya setiap sekolah harus melaksanakan hybrid learning. Lalu yang kelima, saya meminta pemerintah membuat program untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kemampuan guru, terutama aspek teknologi. Lalu pemerintah juga harus melakukan bimbingan pada para orang tua, selaku pembimbing, pendidik, penjaga, dan pengembang anak selama pembelajaran daring, serta guru-guru harus mampu menciptakan variasi pembelajaran yang menarik, mengurangi beban siswa dalam pemberian tugas, supaya dapat menurunkan rasa tertekan dan stres bagi para pelajar. Lalu saya minta kepada orang tua untuk mengawasi dan memberi regulasi kepada anak terhadap akses internet mereka, serta menciptakan suasana yang nyaman saat anak belajar dari rumah. Terima kasih. Masih kembali. Oke guys, itu ada yang udah nulis latar belakang gimana? Gimana menurut kalian? Ini kayaknya Robin yang nulis. Iya, tadi kan aku bilang aku yang nulis. Nanti aku mau gimana menurut kalian? Nih gue siapa deh? Ini boleh aku revisi sedikit nggak sih? Boleh. Ya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan tertinggal. Gimana? Aku ada saran ya teman-teman. Boleh. Boleh itu sarannya. Karena ini kan memang kita nggak langsung ya secara langsung diskusi karena lewat daring agak susah. Gimana kalau misalkan kita tulis semua hasil aspirasi kita buat dulu sendiri-sendiri, nanti kita jadiin satu, setelah itu kita koreksi rame-rame. Kalau misalkan ada yang sama, nanti kita lebih satuin, lebih diumumin gitu dalam satu topik yang lebih ini mengikat. Berarti semuanya kita ngetik ya? Ya, ngetik sendiri-sendiri. Boleh sih itu, setuju. Bukan di Jidoc ya? Maksudnya bikin masing-masing atau gimana? Ya, bikin masing-masing, nanti kan dikumpul ke satu orang, terus nanti ditampilin lagi kayak gini, kita koreksi rame-rame nanti. Kenapa nggak kirim di grup aja? Gimana? Kirim di grup aja itu hasil argumen kita itu. Saya nggak. Jadi nanti malam kita selesaiin sampai di sini atau nanti ada di luang waktu lagi? Selesainya semuanya. Ini mending kita ngetiknya jangan sendiri-sendiri ya, di Jidoc sekalian aja.
biar kelihatan langsung gitu loh. Ya sih, soalnya untuk hari ini nanti juga malam ada wawancara gitu, takutnya kan nggak siap juga aku kan, nggak enak juga sama kalian yang udah ngetipe yang panjang gitu kan nanti. Iya, ntar malam aku ada rapat acara PPDB. Oke. Kakak Apa? Ya, mau Kak. nyampein info sedikit Kak. Jadi ntar batas pengumpulannya itu jam 20.00 Kak. Jadi mungkin nggak bisa malam-malam. Oh, Panasin. Kayaknya ini nggak sih, kalau misalnya mau kayak gitu, kita tentuin latar belakang sama gagasan ini kayak, tapi intinya aja, nanti baru kalau kayak solusinya itu baru bikin sendiri-sendiri, nanti digabungin, dibahas kayak gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu kataku sih kelamaan. Soalnya harus bikin satu-satu dulu. Boleh juga tuh Saran. sama Robin kalau digabungin bagus juga sih. Apa? Iya. Gimana? Kalau iya, paling kalau misalnya mau kayak gitu, tentuin latar belakangnya dulu nih, biar nanti yang kita bahas tuh udah nggak keluar-keluar dari latar belakangnya gitu. Kalau misalnya masih latar belakangnya belum ada, kayak bikin sendiri-sendiri, nanti semuanya beda-beda gitu loh lagi bahasannya. Ya nanti malah nggak ada waktu buat bahas ya. Gimana? Oke. Berarti kita tentuin latar belakangnya semua, baru nanti topiknya menyesuaikan berarti ya. Ya. Mohon maaf kawan-kawan delegasi, saya mau mengingatkan sedikit aja. Jadi ini nanti draft resolusi sementara ini akan besok dipresentasikan oleh sponsor. Dan besok itu akan dibahas di sesi 3. Nah, terus ini supaya mungkin agak lebih menjelaskan lagi, jadi latar belakang itu lebih ke masalah-masalah utama yang ingin diselesaikan menggunakan gagasan utama. Jadi masalahnya di latar belakang, terus solusinya gagasan utama. Kemudian gagasan pendukung itu alasan-alasan mengapa ada gagasan utama tersebut. Kemudian praktiknya itu lebih ke praktik secara langsungnya gitu, supaya agak lebih nggak bingung ya jelasinnya. Ini untuk latar belakangnya ada lagi nggak yang mau nambahin atau punya saran ide lain? Sebelumnya terima kasih Kak Ide. Udah diingetin. Asik. Gimana? Kalau kayak gitu berarti yang latar belakang itu kan berisi tentang masalah-masalah. Berarti betul sih yang harus kita tentuin topik dulu nggak sih letak? Tapi topik tuh kayak judul ininya nggak sih? Judul gagasan utamanya. Iya judul, topik itu judul. Ya tapi kan judul, nah itu kayak judul dari gagasan utamanya. Kan, nih gagasan utama, ini kalau yang dicontoh ya, gagasan utama itu kan PTM merupakan syarat utama engagement murid dan seterusnya. Baru topiknya itu perlunya dilaksanakan PTM dengan batasan-batasan. Atau menentuin topik, boleh menentuin topik. Ini untuk latar belakang gimana? Ada yang punya saran lagi nggak? Jadi gimana beda itu kan kayak latar belakang itu kita kayak nyampein aspirasi masalahnya kan. Masalahnya. Iya. Ini di latar belakang. Di latar belakang ini kan udah kayak aku cantumin gitu kan tentang ada daerah yang tertinggal, terus juga aku sempet sedikit nekanin gitu kalau nggak rata gitu antara pengajar sama teknologinya. Terus tambah lagi sama pandemi, jadi kayak Indonesia tuh nggak siap karena harus berubah tiba-tiba. Tambahin gimana? Iya gimana? Kayak gimana tambahin gimana?
Ngetiknya rebutan. kan. Pembangunan infrastrukturnya. Itu enggak, kalau menurut ya kayak latar belakangnya kayak kita kayak nyampein kemarin kalau kamu jadi pelajar kan, jadi kan kayak kamu kayak protes sendiri dengan aspirasimu, kayak kamu nanyain sesuatu kemudian blog-blogmu. Ini jelasin. Untuk latar belakang aku setuju. Kalau untuk topik yang dikemukain Satria di GC itu bagus kok. Yang lain gimana? Kalau kurangnya penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan ketidakjelasan kurikulum serta sistem pendidikan menjadi penyebab Inggris ketidakefektifan. lagi nggak sih? Fasilitas. Dan efektivitas kurikulum. Ya benar. Udah bagus itu topiknya. Kayaknya kepanjangan deh. Iya, Enggak sih? kurang ringkas nih. Iya, itu masih mentah sih, bisa di-press lagi soalnya untuk diangkat dari topik itu lebih ke tema kan. Mending kan udah ada fasilitas yang infrastrukturnya hapus aja deh. Iya. Oke, boleh. Iya. Nah, Kasih tambahan pendidikan. iya. Sama di belakangnya kasih. Itu aja kayaknya bagus. Tidak dikatakan seperti itu. Kan fasilitas infrastruktur serta problematika kurikulum. Oh. Ini kita mau mencakup selama masa pandemi aja atau memang semua masa gitu? Kayaknya Tidak mending Robin aja dulu. Robin dulu. nggak apa-apa, Rizka dulu. Ini mending kita ambil topiknya tuh kayak nggak terlalu mengarah Iya, ke pandeminya, cuma di bahasan-bahasannya aja yang pandemi. Iya sih. kalau pandemi itu maksudnya di latar belakang nggak sih? Ya, Iya. Kalau kata aku kan karena kita bahas tidak merata infrastruktur itu juga kan ini udah kalau terjadi ada yang sebelumnya. tak hapus gimana ya? Ini nggak? Kalau apa? Kalau ada yang tak hapus gimana? Tak harus apa? Dia pecah anonim siapa sih? Ini malah menjelasin. Iya udah. Ketidakmeratan fasilitas infrastruktur pada kurikulum yang kurang relevan. Ini A siapa?
Ketidakmerataan fasilitas infrastruktur pada kurikulum yang kurang relevan. Ketidakmerataan fasilitas dan infrastruktur serta problematika kurikulum pada pendidikan Indonesia. Ini kita nggak boleh nyusup ke blok lain ya, nengok-nengok mereka. Pada bisa jadi referensi kita. Jangan ngomong di sini, kedengeran LO. Oh ya, ini jadi gimana? Udah setuju nggak sama latar belakangnya ini? Waduh. Saya ada ngasih tambahan tadi. Bentar. Coba dilihat lagi deh. Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang tertinggal selama 128 tahun. Hal ini banyak disebabkan oleh tidak meratanya tenaga pengajar serta teknologi di Indonesia. Setidaknya terdapat sekitar 60 daerah yang dinyatakan tertinggal antara tahun 2020 sampai 2024 menurut pasal 2 Peraturan Presiden. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang telah melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir, membuat negara Indonesia dipaksa untuk melakukan perubahan dengan lebih cepat dan tiba-tiba. Dengan segala ketidakpastian ini, tentu saja menjadikan sistem pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan pemerintah menjadi sangat tidak efektif. Kalau gitu ini jangan dulu. Ini kayaknya yang bawah kata-katanya masih cacat. Yang bawah ini kayaknya harus dinaikin ke atas deh. Yang mana? Yang habis seperti itu ya? Iya ini yang baru ini. Ini pasnya ada di atas. Enggak, kalau menurutku nggak. Kalau yang seperti itu maksudnya di gagasan utama ya? Seperti pembangunan infrastruktur yang tidak merata serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media, pada sistem dan media pembelajaran saja, akan tetapi ketersediaan kuota akses internet yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain itu juga ada beberapa daerah akses jaringannya belum terjangkau cukup luas. Sedaran pun turut Aku juga belum. Sedaran pun turut mendedikasi. Mana mendedik? Thank you. Itu pandemi menjadi Indonesia. Seperti pembangunan infrastruktur yang merata serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem dan media pembelajaran saja, akan tetapi ketersediaan akses internet yang membutuhkan biaya. Ada beberapa daerah yang fasilitas jaringannya belum terjangkau. Akses internet yang membutuhkan biaya yang ini nggak padu nih, yangnya double. Gimana ya? Nah. Kan biaya. Ketersediaan akses internet. Kalau kita bahas biaya yang cukup tinggi, nanti larinya ke perekonomian warga dong ya, perekonomian masyarakatnya. Nah ini kayak udah menjuru banget.
bagusnya kayaknya permasalahan jaringan akses internet itu lebih ke ini enggak sih, kayak tempat-tempatnya gitu yang susah dijangkau. Iya, kalau mau kayak gitu jangan bilang biayanya gitu. Kalau biaya aku rasa kayaknya Ini maksudnya keterbatasan. ada ke biaya, ada ke perekonomian masyarakat gitu. Akses internet. Ini yang tentang kesadaran boleh aku ubah apa tambahin kata-katanya nggak? Boleh. Akses internet tuh nggak masuk, udah masuk ke fasilitas tuh. Iya sih. Oh, kita belum bahas ini tahu, belum bahas apa kurikulumnya belum di latar belakang. Emang harus ya. Maksudnya kalau kita tambahin itunya pas di gagasan kan nggak? Ya nggak apa-apa sih, cuman kan ini kan kayak Nah, ketidakmampuan. kurikulum kan kayaknya udah masuk di kalau kurikulum kalau disambungin bisa sih. Kita mau kurikulumnya, kalian itu nggak sih setuju sama kurikulum prototype? Oh iya. Kalau blok 4 tadi kayak setuju sih. Setuju. Berarti kita kayaknya kurikulumnya prototype, terus sistemnya tadi hybrid learning. Gitu. Oke. Gitu kan? Iya. Oh ya, teman-teman mohon izin, saya boleh nggak untuk mengisi ruang lingkupnya? Iya, Bu. Boleh. Terima kasih. Isi-isi aja, guys. Iya. 30 menit lagi. Sekolah aku kan masuk ke sekolah penggerak ya. Terus dari tahun kemarin tuh udah nggak ada pemilihan jurusan. Jadi gimana? Jadinya mereka belajar semua mata pelajaran. Sejarah minat belajar, matematika minatnya belajar, ekonominya belajar, fisikanya belajar, biologi belajar, terus ada tambahan mapel bahasa Arab juga kan, bahasa Arab sama di aku agama itu dipecahkan jadi akidah akhlak Kurdis kayak gitu. Jadi banyak banget pelajarannya. Juga. Jadi nanti di kelas 2 mereka jadi nanti tuh mereka sistemnya kayak kampus gitu. Jadi kelasnya mereka yang muter kelas gitu. Alvin kelas berapa sih? Oh, kelas 11. Masalah yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem dan dari pembelajaran saja, tetapi di samping itu ada beberapa daerah yang fasilitas jaringannya belum siap. Ini kampanye pendidikan ini apa maksudnya?
Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang tertinggal selama 128 tahun. Hal ini banyak disebabkan oleh tidak meratanya tenaga pengajar serta teknologi Indonesia. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang telah melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir membuat negara Indonesia dipaksa untuk melakukan perubahan dengan lebih cepat dan tiba-tiba. Seperti pembangunan infrastruktur tidak merata, serta sarana dan prasarana tidak memadai. Permasalahan jadi bukan hanya terdapat pada sistem dan media pembelajaran saja, tetapi ketersediaan akses internet di beberapa daerah pedalaman yang masih belum memadai. Setidaknya terdapat sekitar 62 daerah yang dinyatakan tertinggal antara tahun 2020 sampai 2024 menurut pasal 2 Peraturan Presiden di seluruh provinsi di Indonesia. Tambah lagi dengan kondisi pandemi yang telah melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir, membuat negara Indonesia dipaksa untuk melakukan perubahan yang lebih cepat dan tiba-tiba. Budaya pendidikan bentuk pandemi. Ini maksudnya gimana? Ada yang kalimat ini? Banget ya sih. Ini kayak gimana ya? Kayak saya lihat akan pendidikan pun perlu dikatakan pandemi yang dengan para pemuda Indonesia melakukan itu. Tadi ada yang kurang. Ya, saya kayak dulu. Jadi sebelum ini Adil, sebelum ini. Sebelum ini Adil. Gimana ini maksudnya tadi? Saya rasa akan pendidikan pun cukup mendedikasikan kenyataan itu pendidikan beberapa pemuda Indonesia untuk wilayah adalah saya rasa tinggalkan pendidikan pun perlu dipendidikan. Pendidikan masih
Teman-teman, kalau yang untuk kurikulum, itu yang aspirasi tadi mau dimasukin nggak? Oh, ini Aspirasi malah yang bingung. Ini di ruang lingkupnya ditambahin yang terjadi selama pandemi juga atau nggak cuma pendidikan aja? Ruang lingkup itu maksudnya kan sasarannya kan gimana sih? Hmm. Jadi mau nanya ruang lingkup itu gimana? Maksudnya yang harus diisi gimana? Hmm.
Tinggal 10 menit lagi. Ya, batas waktu kita sampai jam 3 ya, 12. Ini bagaimana yang nasib kami itu hapus aja nggak sih? Aneh. Lucu aja gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa kalau kurang nyambung. Saya mau bertanya nih, untuk gagasan pendukungnya ini gimana? Udah cukup jelas atau masih ada yang kurang? Itu emang harus diisi separagraf doang ya, bukannya isi itunya. Kenapa? Ini gagasan utama, gagasan pendukung ya, praktek itu emang isinya ini kan sesuai kitanya gimana, nggak dipatokin gitu. Ya, itu solusi dari kita sama bentuk langsung yang bisa kita selesaikan dari masalah yang kita bahas ini sih. Ini buat bahan presentasi. Iya. Kalau kataku gagasan pendukungnya kurang sih, bisa lebih didetailin gitu, dibanyakin aja sekalian. Iya, di gagasan utama, di gagasan pendukung sih, sama praktik juga poin-poin pentingnya sih. Nah, di bagian gagasan pendukung sama gagasan utama ini kayaknya yang harus dirinciin di bagian situ. Di bagian praktik mungkin kita bisa nyebutin poin-poinnya aja sih. Jadi untuk gagasan pendukung ini kayak dijelaskan gitu ya, kenapa alasannya. Iya. Iya, kayak penjelasannya pasif gitu, enggak ditulis gitu kenapanya, cuma secara tidak langsung menjelaskan gitu. Ya, terima kasih. Iya. Di mananya ya, ini kan ada yang belajar atau muka satu tulisan dengan syarat mengikuti aturan dari Kemenkes. Itu yang 100%.
Maksudnya kan kondisinya sekarang nggak terlalu itu kan. Kalau lebih ditambahin kata lebih baik tapi kayak terlalu Yang mana sih? Yang mana? yang kita mendukung ya kak yang Coba di blok digunakan. gitu, di blok tulisannya. Digunakan permasalahan sama sharing selama di 3%, tetapi lebih baik lagi jika pembelajaran tetap muka 1%. Ini belum kelar nih kalimatnya nih. Yang memadai. Ini tuh tambahan kan? Ini lagi ditambahin. Kalau nggak salah. Dikarenakan permasalahan sarana prasarana yang masih kurang memadai. Memadai jika 100% kayak dapat nggak? Saya nggak usah mencantumkan 100%. Iya, nggak usah 100%. Ini tuh tadi lagi bahas ini ngasih PTM. Kalau yang praktik gimana ya? Praktik itu jadi penggunaan kita ya. Yang mana? Praktik. Yang praktik itu tuh kayak ini nggak sih, sebagai action nyata tuh kita mau ngapain? Solusi nyatanya gitu. Kita kasih penyadaran nggak sih? Kita nggak nambahin pembinaan guru. Iya boleh kayak gitu. Dibuat Kayak per poin aja kayak. iya per poin-poin gitu aja juga nggak apa-apa dibuat per poin-poin. Betul. Ini kita ngangkut tema topik ini kan, infrastruktur sama problematika kurikulum sebagai penyebab permasalahan kan. Iya. Berarti di sini kesadaran berbagai ranah gitu itu udah nggak masuk ke topik kita nggak sih? Kayaknya kalau itu di bawah juga nggak apa-apa deh. Soalnya emang kan kalau udah infrastrukturnya merata juga perlu adanya kesadaran juga. Kayak itu masuk ke faktor pendukung kayaknya deh. Oke. Ngerti. Boleh. Kakak, sedikit reminder kak, ini 4 menit lagi kak. Iya siap kak. Aduh. Ini pengumuman kalau nggak selesai gimana ya? Nggak tahu deh. Yang di latar belakang kita belum masukin masalah kurikulum, problematika kurikulum ini kan? Ya kurikulum belum, tinggal kurikulum doang tuh. Oke. Kalau infrastruktur udah banyak, udah dijelasin banget. Ini mau jadi satu paragraf apa tambah paragraf? Nambah aja juga nggak apa-apa, nambah.
Kak, Baru mau foto. Duh, belum Nggak jadi selesai. foto. Gani, foto dong. Iya nih, tadi kita baru mau foto ya. Udah main. Ya, Masih lihat deh. Maaf ya guys, karena waktunya juga udah habis nih, udah jam 15.00. Oke. Udah balik semua kan? Atau masih? Oke. Oke, gimana nih tadi? Hari ini? Seru Dari banget makrab. sampai salah masuk breakout room. Waduh. Waduh. Seru Kak untuk hari ini. Siap. Asik sih, diskusinya keren banget. Mantap deh. Oke, sebentar ya guys. By the way ini mungkin aku bahas secara belum formal aja, tapi nanti mau diumumin lagi. Jadi kalau semisal kalian merasa ada yang belum selesai, masih ada yang mau diskusi lebih segala macam, itu kalian boleh melanjutkan tapi di luar rangkaian KMB 2022. Kayak kalian misal mau bikin Zoom sendiri, itu nggak masalah. Misal kalau mau ngajak kakak KLO-nya, kalau merekanya juga lagi bisa, juga boleh. Itu dipersilahkan banget kok. Oke. Ngeri. Sebentar ya. Ayo dong peserta-peserta untuk memberikan masukan atau bagaimana hari ini, bagaimana perasaannya hari ini. Boleh. Sambil nungguin kakak panitianya lagi sedikit siap-siap. We wanna introduce our Bapak Ketua dong. Ayo, Fakih Akbar, keluarkan suaramu. Ini ngeri. Oke, inilah suara saya. Wih. Ya. Ngeri. Apa ya, hari ini hitungannya cukup seru karena balik lagi kan kita mengeluarkan yang namanya aspirasi dari hati kita. Karena suatu hal yang dipendam dalam hati itu nggak baik, malah bikin sakit. Cukup orang lain aja yang merasakan sakit, jangan kita. Siap. Banget kalimatnya. Puitis ya. Ada lagi nggak nih? Ya. Ada lagi satu orang lagi sebelum ditutup nih. Ayo, yang lain. Dari cewek mungkin udah ruangan atau mau cowok lagi juga nggak apa-apa. Ayo guys, satu orang lagi. Aku mungkin mau tambahin boleh. dikit, Kak. Oh iya, boleh nih. Dua orang. Habis dulu, habis. Dua nih, Kak. Habis Hafiz boleh deh Naisha, habis ini. Oke. Aku dulu ya. Aku pernah dapat suatu kata motivasi yang mungkin juga cocok banget untuk kita. Jadi guys, perlu camkan dalam diri kalian bahwa kita bukanlah generasi penerus, tapi kita adalah generasi pelurus. Catat kawan-kawan. Catat ya guys ya. Screenshot. Oke, boleh. Naisha, gimana? Kalau dari aku agenda hari ini tuh seru banget. Karena dari awal kan kita juga udah di beberapa breakout room, terus juga yang riset mandiri tadi itu kayak seru banget bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini, delegasi di sini tuh kayak wow, pemikiran kita tuh benar-benar lebih terbuka lagi gitu. Tapi juga ada sisi ngakaknya, tadi aku sempat salah masuk breakout room, salah masuk blok. Aku di blok, bukan di blok 1, udah jalan tadi di blok 1. Nggak apa-apa. Itu bantuannya nih. Kenalannya 2 kali. Oke guys. Ya untung tadi ditelepon sama kakak LO-nya. Gila deh gitu. Semangat ya. Besok nih hari terakhir nih. Waduh. Nggak berasa nih. Nggak terasa nih. Dari kemarin udah makrab, besok
all out ya semuanya. Semoga bisa semangat. Oke, Amin. daripada berlama-lama lagi, boleh kepada Presidium saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dengan ini selesai sesi 2 kita, selesai sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih bagi para delegasi yang sudah berdiskusi dengan sangat maksimal dan dengan sangat luar biasa. Saya ingin mengingatkan saja untuk pengumpulan resolusi sesi tadi akan dikumpulkan maksimal pada pukul 20.00. Nanti akan ada link drive-nya untuk mengumpulkan. Kemudian besok kita akan mulai sesi 3 pukul 7 pagi seperti tadi pagi, dan itu akan dimulai dengan nanti mempresentasikan draft resolusi yang tadi dikumpulkan nanti jam 8 malam. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Akan saya kembalikan kepada Liaison Officer. Silahkan Najla Rizfayardi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Presidium 1, Aida Khairunisa. Dengan demikian, telah berakhir sesi 1 dan sesi 2 Kongres hari 1 tanggal 19 hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi yang telah berkenan untuk hadir. Bisa kita insya Allah akan bertemu besok hari. Terima kasih banyak semuanya yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.